Kayaknya hampir semua orang di Indonesia kenal banget ya sama kaleng biskuit merah yang satu ini. Apalagi pas Lebaran. Rasanya kaleng ini tuh udah jadi bagian dari tradisi kita. Tapi pernah kepikiran nggak sih, gimana ceritanya kaleng ini bisa ada di mana-mana? Nah, pertanyaan ini mungkin kedengarannya simpel ya. Tapi jawabannya ternyata membuka sebuah cerita yang jauh lebih besar dari sekedar biskuit. Ini adalah kisah tentang sejarah, ekonomi, dan bahkan geopolitik yang sebenarnya tersembunyi di depan mata kita. Oke, sumber utama kita untuk pembahasan kali ini memulainya dengan sebuah klaim yang provokatif banget seperti yang bisa kalian lihat. Menurutnya populernya biskuit ini tuh bukan kebetulan sama sekali, tapi hasil dari sebuah proses panjang yang secara mendasar mengubah selera satu bangsa. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana argumen ini dibangun. Pertama-tama, kita akan lihat dulu gimana isi meja saji lebaran kita itu ternyata udah berubah drastis banget seiring waktu. Nah, perubahan inilah yang jadi inti dari keseluruhan cerita ini. Oke, coba kita lihat lebih dalam ya. Sumber kita ini menyoroti sebuah pergeseran yang besar banget. Dulu, meja kita tuh penuh sama jajanan tradisional kayak klepon, getuk, yang bahan bakunya jelas dari hasil bumi lokal. Sekarang, ya seperti yang kita tahu ya, didominasi sama produk-produk pabrikan modern. Jadi, ini dia poin kuncinya, gandum. Menurut sumber tersebut, gandum itu kan tanaman subtropis yang sebenarnya nggak bisa tumbuh secara massal di Indonesia. Fakta inilah yang jadi fondasi dari argumen tentang adanya pengaruh dari luar. Oke, sekarang kita geser sedikit. Mari kita lihat gimana sih merek ini berawal lewat kisah para pendirinya yang luar biasa yang berhasil bertahan hidup melewati berbagai rintangan berat. Kisah pendirinya, Chow bersaudara, ini benar-benar soal ketahanan dan perjuangan. Mereka lari dari perang di Tiongkok, terus kena invasi Jepang di Singapura, harus pindah-pindah lagi cuma buat bertahan hidup, sebelum akhirnya bisa membangun bisnis mereka. Dan ini nunjukin banget semangat wirausaha mereka. Sumber ini mencatat bahwa sebelum jadi raja biskuit, mereka tuh terpaksa jadi pembuat garam dan bahkan sabun cuma untuk menyambung hidup. Perjalanan yang benar-benar luar biasa kan? Kreativitas mereka juga nggak ada batasnya. Di tengah kota yang hancur lebur karena perang, mereka justru melihat peluang. Mereka membeli mesin-mesin bekas rongsokan dan konon katanya bahkan dengan rantai sepeda pun mereka bisa menciptakan lini produksi sendiri. Keren banget. Nah, disinilah ceritanya jadi makin menarik. Menurut sumber kita, ekspansi merek ini ke Indonesia tuh ternyata terhubung erat banget sama politik global pada saat itu. Jadi, kita mundur sedikit ke era Orde Baru di tahun 70-an, di mana Indonesia saat itu sangat terbuka sama yang namanya investasi asing. Nah, di momen inilah, tepatnya tahun 1971, Kongguan mendirikan pabrik pertamanya di Surabaya. Dan disinilah argumen geopolitiknya masuk. Sumber kita mengklaim kalau masuknya pabrik-pabrik biskuit ini bukan kebetulan. Tapi ini ada hubungannya dengan masalah agrikultur yang terjadi di Amerika Serikat, ribuan kilometer jauhnya dari kita. Jadi ada program spesifik dari Amerika yang disebut Public Law 480. Menurut sumber ini, program itu intinya gini. Amerika Serikat ngasih bantuan pinjaman ke negara-negara berkembang seperti Indonesia. Tapi syaratnya uang pinjaman itu harus dipakai buat impor surplus gandum dari Amerika. Jadi semacam menciptakan pasar baru gitu. Biar kita kebayang skala perubahannya, kita lihat titik awalnya dulu ya. Menurut sumber ini, pada tahun 1948, total impor gandum Indonesia itu cuma 63.000 ton. Coba ingat-ingat angka ini, karena ini penting sebagai perbandingan. Dan sekarang, lihat lonjakan drastisnya. Menurut data yang disajikan sumber, di periode tahun 71 sampai 73, pas banget setelah keran investasi asing dibuka dan program tadi berjalan, impor gandum tahunan kita meroket jadi rata-rata 3,2 juta ton. Ini bukan sekedar peningkatan biasa, ini ledakan. Nah, pergeseran ekonomi yang masif ini, menurut sumbernya, kemudian diikuti oleh perubahan budaya besar-besaran yang didorong oleh pemasaran yang sangat cerdas. Buat menggambarkannya, sumber ini pakai analogi kampanye KFC di Jepang. Di sana kan, makan ayam goreng KFC bisa jadi tradisi Natal gara-gara marketing yang masif. Nah, hal yang serupa katanya terjadi di Indonesia dengan biskuit saat Lebaran. Dan ini hasilnya kelihatan jelas banget. Sebuah survei yang dikutip oleh sumber ini nunjukin gimana Hongguan itu benar-benar mendominasi pasar biskuit Lebaran. Mereka menguasai hampir separuh pasar.
Bahkan gambar ikonik di kalengnya pun ada ceritanya loh. Debat soal kenapa nggak ada gambar ayahnya, itu ternyata terjawab menurut sumber ini. Ilustrasinya bukan asli dari Indonesia, tapi diadaptasi dari sebuah buku cerita anak-anak dari Inggris. Wah, ternyata begitu ya. Oke, terakhir. Kita lihat konsekuensinya di zaman sekarang dan tantangan apa yang diajukan oleh sumber kita ini sebagai penutup dari analisisnya. Konsekuensinya tuh terasa banget sampai hari ini. Sumber kita ini memperkirakan bahwa pada tahun 2024 aja, nilai impor gandum Indonesia bisa mencapai 60 triliun rupiah. Coba bayangin. Angka ini digambarkan sebagai aliran kekayaan nasional yang sangat besar yang keluar dari negara kita setiap tahunnya. Semua ini berawal dari pergeseran selera puluhan tahun yang lalu. Tapi sumber ini berpendapat bahwa solusinya itu sebenarnya ada di dalam negeri. Indonesia kan kaya banget sama bahan baku lokal seperti tepung singkong, tepung beras, sampai ada yang namanya MOCF, itu tepung singkong yang dimodifikasi. Ini semua bisa jadi dasar buat inovasi dan generasi baru jajanan khas Indonesia. Seluruh pembahasan ini ditutup dengan sebuah pertanyaan yang menantang. Setelah kita mengikuti jejak sejarah di balik kaleng biskuit ini, kita jadi diajak untuk merenungkan kembali hubungan antara makanan di meja kita, budaya kita, dan kedaulatan pangan bangsa kita.